amplop. Yang pertama dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua dari hamba Allah sebesar 1.500.000 rupiah. Keluarga dari Bapak Aziz Pawindro SE sebesar 250.000 rupiah. Jumlah saldo kas Amalia Ramadan Masjid Ar-Rahman tanggal 21 Maret 2025 sebesar 10.167.000 rupiah. Adapun pengeluaran operasional tarwih sebesar 300.000 rupiah. Hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia. Adapun yang akan ceramah pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Af'amul Khairi SPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang akan menjadi imam tarwih pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaget. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Alhamdulillah merupakan kalimat yang paling pantas kita haturkan, kalimat yang paling layak kita ucapkan, kita kirimkan kepada Allah. Oleh karena kita masih dipertemukan di tempat ini pada malam keberapa? Malam ke-22 dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa Pak, Bu, ternyata kita sedang berada di Boleh Bu? Ya, ayo sama-sama Ki. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibu-ibunya, di mana letak harga diri tak sebagai laki-laki? Dik, ya. Bapak-bapaknya dulu. Ayo Pak, sama-sama Ki. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Wisir kanan belok kiri. Jadi sini dibuktikan nih ibu-ibunya jangan sampai ya dibantahkan argumen itu bahwa kita itu ibu-ibu harus semangat juga. Ya, sama-sama kita selawatan jangan sampai makin dikalah sama bapak-bapaknya. Ya, ayo Bu sama-sama Ki. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Kasih nilai 90,5. Masyaallah muslimin sidang jamaah tarwih insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah Nabiullah Muhammad adalah orang yang kita jadikan sebagai pedoman kita, dan Rasulullah itu memiliki banyak karakter yang mulia. Banyak akhlakul karimah yang dapat kita. Bagaimana itu sikap dermawan yang Rasulullah contohkan kepada kita. Rasulullah itu adalah orang yang suka berbagi. Rasulullah itu adalah orang yang suka untuk bersedekah, ya. Bahkan ada suatu riwayat yang mengisahkan suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul. Ini orang-orang yang tidak Rasul ketahui, ya. Dan Rasul kalaupun aku memiliki harta yang banyak, harta yang sebesar gunung, maka niscaya aku akan memberikan semuanya kepada orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Maka Masya Allah, sikap karakter yang dicontoh, ya, yang harus kita contoh, yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita adalah orang-orang yang dermawan. Karena ada biasa yang bertanya, Pak Ustaz, sebenarnya harta yang kita keluarkan itu tidak akan berkurang, malah akan terus bertambah. Ma min sadaqatin bal yazdadu. Harta yang kau keluarkan di jalan Allah itu tidak akan berkurang, malah akan terus bertambah dan bertambah. Bukankah dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama dengan menanam sebutir biji, yang dimana satu biji tersebut akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap satu tangkainya berbuah 100 biji. Berapa kira-kira itu? Ya, berapa? 700 kali lipat. 7 kali 100 sama dengan 700 kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Itu di luar bulan suci Ramadan. Di luar zakat, infak di jalan Allah, ya.
Maka itu merupakan hal yang diwajibkan bagi kita sebagai umat muslim yang bisa melakukan hal tersebut. Namun biasa muncul pertanyaan, Nabi bilang, Pak Ustaz, bagaimana yang saya itu? Saya sebenarnya ingin juga berzakat, saya juga sebenarnya ingin bersedekah, saya juga ingin berinfak. Kita paham Pak, yang harus kita ketahui Ibu, bahwa jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah untuk menjadi orang yang kaya. Karena sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya itu bukan apa yang ada dalam rekening kita, bukan apa yang ada dalam dompet kita, bukan apa yang ada yang kita pegang, tapi harta kita yang sesungguhnya ialah apa? Ibu, bapak, dia pergi Mekah, dia pergi haji, jalan sukses, pekerjaannya sukses, bisnisnya, ya, karena dia rajin berzakat, infak di jalan Allah, ia rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena sesungguhnya ketika kita berzakat, ketika kita berinfak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa suatu ketika di zaman Nabi Daud, ada seorang pemuda, ada seorang yang bisa dikatakan dekat atau akrab dengan Nabi Daud pada saat itu. Maka di waktu itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Daud, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Daud, ketahuilah sesungguhnya maka yang dilakukan oleh pemuda ini, dia mengeluarkan seluruh hartanya, seluruh apa yang dia punya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan seluruh hartanya. Dia bantu orang-orang fakir miskin, dia bantu mendirikan rumah Allah, dia bantu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hingga datang suatu masa, sesungguhnya saya ini sudah lapar, sudah beberapa hari saya tidak makan, saya tidak minum." Maka apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia memberikan hadiah yang seharusnya dia berikan kepada Nabi Daud, tapi dia berikan kepada orang itu. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Seandainya saya tidak memberikan maka dengan sedekahnya, karena dengan ia membantu orang lain, ia memberikan makan orang-orang yang kelaparan, maka ditambahkan umurnya oleh Allah selama 50 tahun lagi. Maka Masya Allah Pak, ketika kita senantiasa bersedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Di sisi lain umur kita akan, pikiran, akal kita, gagasan kita, ide-ide yang kita berikan kepada orang lain yang melahirkan solusi dari segala permasalahan. Maka itu merupakan sedekah. Sedekah dalam hal pikiran, sedekah dalam hal gagasan, ide yang kita berikan kepada orang lain. Kalau tidak bisa kita lagi bersedekah melalui harta, tidak bisa kita lagi bersedekah melalui pikiran. Bapak-bapaknya kerja di masjid, saya ibu-ibunya apa yang ku kerja? Aku bilang kalau misalkan mau juga bersedekah melalui fisik, Bu, buat kami bapak-bapaknya. Kira-kira enak itu. Kita kerja masjid, pembangunan masjid itu merupakan sedekah dalam hal kekuatan tenaga kita, ibu-ibunya. Nah, bisa juga berbantu melalui saya senyumi. Setiap saya lewat saya senyumi. Tapi masalahnya tidak nak balas senyumku. Tidak nak balas senyumku. Setelah di cross check, setelah dicari tahu, ternyata orang yang saya senyumi tersebut tidak nak balas senyumku. Orang yang miring-miring. Orang yang tidak stabil dalam hal pemikirannya, akalnya. Lagi senyum, setidaknya jangan ganggu orang lain. Itu yang paling ringan sekali. Jangan ganggu orang lain, jangan pusing urusan orang lain. Maka itu merupakan sedekah yang paling ringan. Jangan ganggu urusan orang lain. Masyarul muslimin, sidang jamaah tarawih insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jam berapa? Sampai kapan, Dik? Betul, dengan keimanan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapannya kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat lain juga mengatakan man qama ramadhana iman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada